Saat ini saya mau ajak kita mau sama-sama baca di ayat yang mungkin kita sudah pernah baca atau sudah mungkin menjadi ayat hafalan kita. Tetapi saya percaya di saat firman Tuhan kita baca, kita imani dan kita memfokuskan pikiran hati kita kepada firman itu, ada berkat yang luar biasa kita bawa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita lihat dalam Mazmur. Ya, Mazmur 16 ayat yang ke-8. Kita berdiri bersama-sama menghormati pokoknya firman Tuhan. Mazmur 16 ayat yang ke-8. Begini bunyi firman Tuhan, saya bacakan dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Aku memuji Tuhan. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sambil itu saja. Silakan duduk. Nah, ini saya bilang ya, suka ada beda versi. Kalau kita tapi tidak apa, namanya ada kadangkala kalau kita lihat di ada pembaruan dari lembaga Alkitab, mereka bikin lagi satu perkumpulan konferensi untuk ada ayat-ayat yang mereka tanya perlu direvisi lagi. Ya, adalah tugas mereka. Tapi pada pagi hari ini kita mau lihat bersama-sama. Saya membaca kembali. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Dia berdiri sebelah kananku. Aku tidak goyah. Kehidupan kita sebagai anak Tuhan atau sebagai orang Kristen yang sudah mengiring akan Tuhan entah berapa lama, entah puluhan tahun ataupun baru setahun, namanya masih ada di bawah kolong langit. Kita masih diperhadapkan dengan persoalan masalah yang ada. Tidak mungkin kita yang ada di bawah kolong langit ini menyatakan pagi hari saya tidak pernah lagi mengalami masalah, saya tidak pernah mengalami lagi persoalan, saya tidak lagi pernah mengalami sakit. Tidak mungkin. Karena namanya dunia ini sudah di bawah pengaruh dari sebelumnya, dari Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Berarti kita harus akui ada banyak tantangan, ada banyak persoalan, ada banyak masalah yang kita hadapi. Bahkan mungkin saat ini kita belum hadapi, tetapi ada mungkin di depan. Bukan saya bilang nanti kita hadapi setiap masalah, bukan. Tapi namanya kita ada di bawah kolong langit. Kita pasti diperhadapkan dengan masalah persoalan, baik pribadi lepas pribadi, baik dalam rumah tangga, baik mungkin dalam studi kita, dalam usaha kita. Ada aja masalah, ada aja persoalan yang pasti kita hadapi. Dan menarik, kita akan lihat pada pagi hari ini bagaimana seorang tokoh Alkitab di saat dia menjabat seorang raja yang besar, dia mempunyai fasilitas yang luar biasa, dia mempunyai pengawal yang luar biasa, dia mempunyai pengalaman yang luar biasa. Tetapi pagi hari ini dia mengatakan, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Kenapa dia bukan berkata, saya senantiasa berharap kepada pengawal saya yang luar biasa? Saya sangat berkuasa saat ini. Daud bisa saja berkata seperti itu. Dan pagi hari ini kita mau lihat, atau saya akan bawa kita tentang berfokus kepada Tuhan. Berfokus kepada Tuhan. Kita belajar kepada Daud pagi hari ini. Daud tahu rahasia hidup berkemenangan. Amin. Daud tahu betul rahasia hidup berkemenangan. Di saat dia diperhadapkan dengan masalah, di saat dia diperhadapkan dengan musuh-musuhnya yang luar biasa, yang melampaui
kekuatannya. Kalau kita mungkin review ke belakang melihat bagaimana Daud datang mengalahkan Goliat dengan pengalaman perang yang belum ada, tetapi dia sudah dididik di dalam apa? Pelayanan sebagai gembala kambing domba. Di situ Daud sudah dididik loh. Tetapi Daud tahu bahwa di saat dia mau fokus kepada Tuhan, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin di hadapan Tuhan. Sehingga cerita Daud menghadapi seorang Goliat, dia dihina, dia bahkan dimaki. Apa Daud katakan? Saya datang dengan nama Tuhan. Saat ini ada banyak ilah yang sudah mulai menggeser fokus kita. Mulai menggeser fokus kita dengan relasi kita dengan Tuhan. Kita mempunyai hubungan relasi dengan Tuhan. Ketika pergumulan datang, kita kadang-kala berfokus pada apa? Apa? Diri kita sendiri. Bukan saya bilang, wow, itu dia sudah biasa. Namanya masalah, pasti kita akan hadapi. Tetapi harus kita akui banyak orang Kristen sekarang yang coba untuk menghadapi setiap masalah, memakai kepintarannya, memakai pengalamannya, memakai mungkin pangkatnya. Banyak yang tidak memuaskan. Sebagai anak Tuhan, kita diingatkan pagi hari ini, baik saya juga sebagai predikat hamba Tuhan, diingatkan bahwa saat-saat ini mari kita fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan itu bukan gampang loh. Kalau saya lihat dalam kamus besar bahasa Indonesia itu senang ya, fokus pandangan kepada satu titik. Makanya ada satu kamera, kalau kita suka lihat kamera, ada di situ bilang fokus. Berarti dia memfokuskan hanya ke satu benda saja atau satu titik. Dia tidak akan ke benda lain. Seumpamanya saya foto dari sini, fokus saya kepada Pak Om aja. Walaupun semuanya menghadap ke semua jemaat, tetapi ke Pak Om. Nah demikian juga kita sebagai anak Tuhan. Saya lihat di sini memang luar biasa kalau kita mulai fokuskan kembali kepada Tuhan. Ada saja yang mungkin kita berkata, wow, ternyata inilah apa suka duka dalam kita memilih akan Tuhan. Ada saatnya mungkin kita merasa kita tidak lagi bisa berbuat apa-apa. Fokus kita mungkin yaitu fokus yang salah, bukan fokus kepada Tuhan. Fokus kepada pekerjaan memang nggak salah juga, tetapi bukan sedikit orang yang mengalami kekecewaan di saat mereka mulai fokus ke pekerjaan mereka. Padahal sebagai anak Tuhan, dia tidak lagi mengandalkan Tuhan. Dia tidak lagi fokus kepada Tuhan. Masalah yang dihadapi dia rasa wah ini masalah sangat berat. Dia tidak tahu bahwa fokus sebenarnya yang saat ini dihadapi masalah yang ada hanya kepada Tuhan. Kalau kita lihat cerita tentang Petrus, kita lihat dalam Matius 14 ayat 28 sampai 30 di situ dikatakan seperti ini. Jemaat Tuhan, kita lihat ya. Matius 14 ayat 28 sampai 30, begini bunyi firman Tuhan. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu, suruh aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Saudara, kita lihat Petrus sudah beriman. Petrus
melakukan mujizat yang luar biasa. Dia berjalan apa? Di atas air. Itu bukan sesuatu yang ujung kuku loh, bukan iman yang ujung kuku. Dia beriman, mengadakan mujizat, berjalan di atas air. Tapi kenapa di saat dia berjalan di atas air, perlahan-lahan dia mulai tenggelam? Mengapa? Pertanyaan saya. Mengapa? Ayo jawab. Siapa yang bisa jawab? Halo? Ada yang bisa jawab? Tidak beriman. Bimbang. Ada lagi? Mulai tidak fokus. Ada? Ayo. Ada lagi? Ayo. Kenapa fokus? Kenapa Petrus pelan-pelan mulai tenggelam? Padahal dia sudah melakukan mujizat yang besar. Beriman. Dia suruh. Dia sudah, ayo datang jalan. Jalan di atas air. Firman Tuhan nggak catat dia berapa meter berjalan, tapi saya percaya luar biasa. 2 langkah saja kita berjalan di atas air, orang pasti akan takut lagi ketemu dengan saya. Iya. Berbeda dengan kalau di luar sana yang pesulap, ada aja mereka bikin suatu adegan yang bisa berjalan ada di atas air. Tapi itulah hanya suatu tipuan kamera. Tadi bimbang, ya. Fokus. Satu lagi, siapa yang bisa jawab? Fokusnya, tadi sudah fokus loh Mas ini, sama. Kurang percaya. Saya mau katakan semua itu benar. Hanya satu yang sangat tepat, tidak fokus. Coba kita lihat dalam ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, nah, dirasanya Petrus sudah dengan iman melakukan mujizat, dia melangkah. Di saat dia mulai berjalan beberapa langkah, mulai dia rasakan sesuatu yang tidak beres dalam kehidupannya. Tiupan angin. Kalau berbicara tadi tentang apa? Orang iman apa? Bimbang. Tentang kesannya apa? Orang percaya itu akibat. Akibatnya kan? Tetapi di sini karena fokusnya Petrus sudah mulai salah. Kenapa saya katakan fokusnya mulai salah? Lihat kita sudah baca. Dirasanya tiupan angin. Ada banyak anak Tuhan sekarang yang sudah berkata, Tuhan saya percaya kepada Engkau. Engkau bisa mengadakan mujizat kepada keluarga saya, kepada bisnis saya. Tetapi mulai ada suara sumbang datang. Enggak, saya percaya. Apapun yang saat ini saya hadapi, saya sudah terfokus dengan Tuhan yang sanggup menolong saya. Amin. Iya, fokus. Karena berbicara fokus sesuatu yang luar biasa. Itu bukan main-main. Saya mungkin kasih contoh saya ya. Di saat saya berdiri di mimbar dengan tidak fokus lagi kepada firman Tuhan. Firman Tuhan, apa yang saya mau bawakan pasti hancur. Saya katakan pasti hancur. Nggak tahu ujungnya mana, naik pohon pepaya, turunin pohon kelapa. Dan saya harus akui, hari Rabu kemarin memang hancur benar. Hancur benar. Ada teman saya telepon, dia suka lihat tumben bro kayak lagi cepol ya. Dia bercanda seperti itu. Cepol itu seperti kalau mahasiswa kita belajar menyampaikan firman Tuhan. Saya bilang, ya emang saya masih banyak belajar. Bukan saja yang memang saya salah. Tidak fokus lagi, hancur memang. Dalam sejarah saya jadi pendeta, hari Rabu itu memang benar-benar hancur. Coba lihat video lagi, jangan lihat video itu. Saya bilang, apa-apa, orang lihat juga supaya saya tahu diri. Oh iya, kalau kamu nggak fokus lagi,
Percuma lu belajar sampai buku khusus pun sekalipun, kalau nggak fokus, bingung mau sampaikan apa. Makanya pasti Kosuki bilang, memang kalau udah berdiri juga salah satu faktor juga nggak bisa ngomong. Di bawah pintar, di atas jadi nggak bisa ngomong. Memang saya ingat apalagi kalau udah berbicara tentang kerohanian. Saya ingat memang nggak bisa bermain. Waktu sekolah mulai SMP masuk filosofi sampai SMA. Tapi bisa di rumah suruh berdoa kan, jangan berani disuruh. Lari saya. Tetapi waktu sekolah suka orasi. Kadang pernah ngajak kita demonstrasi. Tetapi di rumah disuruh berdoa kan, nggak berani, lari. Lu terserah mau suruh saya terus. Nggak makan ya udah saya lari, saya nggak mau berdoa makan. Ini berbicara tentang kalau memang ya seperti itulah. Berbicara memang fokus dulu. Fokus yang benar. Petrus mulai fokus dengan keadaan. Dengan keadaan yang ada membuat Petrus itu apa? Dia takut. Takutlah Petrus. Bimbanglah Petrus. Benar tadi yang bilang bimbang. Klimaksnya ketika dia mulai takut, ketika Petrus mulai bimbang, tenggelam. Anak Tuhan dan bagi kami juga sebagai hamba Tuhan, di saat tidak mulai fokus lagi, mulai terpengaruh dengan adanya dari luar, tenggelam. Walaupun mungkin bilang kita, oh tadi kan Petrus bilang Tuhan tolong. Yaitu ceritanya Petrus kalau kita Tuhan mau datang tolong langsung. Selain kita mulai bangkit, fokus lagi kembali kepada Tuhan. Situasi sekarang kita harus akui banyak membuyarkan fokus kita kepada Tuhan. Datang nggak ibadah? Datang nggak? Benar nggak? Iya. Terbagi fokus kita. Tapi kalau kita seperti firman Tuhan katakan tadi dalam Mazmur 16 ayat 8, mari tampilkan lagi. Kita akan lihat sini. Aku senantiasa. Nah, saya catat nih senantiasa. Perlu mungkin ya, mungkin dalam ya. Kamus bahasa Indonesia senantiasa, selalu, selamanya, tidak apa? Tidak putus-putusnya, senantiasa, tidak putus-putus memandang kepada Tuhan. Ayo jemaat Tuhan, ayo Denny sekarang jangan putus-putus memandang kepada Tuhan. Bukan kita lihat ke atas ya, maksudnya silakan. Ada aja pasti namanya masih di bawah lagi kita diperhadapkan dengan persoalan, diperhadapkan dengan masalah, diperhadapkan dengan sakit penyakit. Tetapi fokus kita, kalau kita sudah ada Tuhan, kepada siapa? Kepada Tuhan. Bukan fokus lagi kepada apa yang kita hadapi. Makanya saya bilang, jangan kita terpengaruh, dan saya juga, ini datang juga sama saya, jangan membuat sesuatu masalah itu lebih besar dengan fokus kamu kepada Tuhan. Karena kalau kita lihat, salah satu banyak anak Tuhan yang mulai kembali mengiring ke Tuhan, yaitu fokusnya hanya kalau saya datang ke rumah Tuhan supaya saya mau sehat-sehat. So, itu memang sebenarnya itu nggak perlu lagi kita minta sama Tuhan. Tuhan pasti kasih. Tetapi pola pikir kita kalau selama ini tidak lagi terfokus kepada Tuhan, maksudnya Tuhan, saya tahu Engkau bisa mengadakan apapun itu yang tidak mungkin di depan mata saya. Dalam kata lain, mujizat mungkin tidak terjadi, tetapi kalau di depan Tuhan, kata yang mungkin sudah tidak lagi asing bagi kita, mujizat pasti akan terjadi. Asal kita fokus. Petrus terpengaruh dengan keadaan.
Jadi mari kita harus apa? Memposisikan diri kita di atas masalah, bukan apa? Di bawah masalah. Amin. Saya ulangi lagi. Kita harus memposisikan diri kita di atas masalah, bukan di bawah masalah. Karena fokus kita kepada Tuhan. Sulit deh. Saya kadang-kadang lihat sini jadi nggak fokus sama Tuhan. Lihat sini jadi fokus lagi mengiringkan Tuhan. Saya cuma mau bilang, sudahlah, anggaplah mereka itu seperti permen yang lagi enak kita lagi nikmati. Tanpa mereka, kita juga tidak akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dan hebat. Kalau kita lempeng terus enak juga. Kalau kita diperhatikan dengan yang begitulah memang keadaan hidupnya. Lu mau cari aman sono di utang sana aja. Iya. Ini namanya kita masih ini jangan bilang saya nggak bisa. Aduh. Selain begini ya, selain kita memang belajar, makanya saya bilang Tuhan, saya perlu banyak belajar dengan apa yang sebenarnya di lingkungan nggak bisa terima saya dengan perkataan saya, sifat saya belajar untuk merubah. Bukan saya bilang mereka berubah, enggak, saya yang berubah. Amin. Asalkan kita fokus kepada Tuhan. Ada lagu lama, ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Iya kan lagu itu? Tahu nggak lagu itu? Tahu. Tahu kan? Nah kalau kita mau perhatikan bisa nggak? Saya juga akui memang agak sulit. Saya bandingkan dengan si Petrus ini yang namanya paling panjang. Ini Petrus namanya kan paling panjang. Petrus paling panjang. Kalian mau senyum juga saya nggak bisa lihat senyumnya. Pakai masker. Nama yang paling panjang. Dia sudah melakukan mujizat. Ini saya bandingkan loh dengan si Petrus ini. Dia melakukan mujizat yang besar, iman yang luar biasa, berjalan di atas air. Toh dia juga hampir tenggelam. Apalagi kita. Tapi jangan kita berkecil hati. Kita katakan saya anak Tuhan. Amin. Petrus kan murid Tuhan Yesus. Enggak. Tapi sini kita belajar luar biasa. Luar biasa memang kalau kita nggak lagi fokus dengan Tuhan, pasti seolah-olah kita senyum, coba untuk membuat wajah kita, mimik kita senyum. Tetapi bisa kita mulai nggak lagi fokus kepada Tuhan, orang bisa juga baca loh gerak-gerik kita. Saya juga kaget. Oh iya bisa itu ya, tahu saya lagi. Iya. Ternyata Tuhan pakai juga orang yang bisa bilang saya kamu ternyata main. Iya. Saya harus akui, makanya saya harus akui. Nggak akui, makanya saya bilang hadir aku Tuhan cuma hancur benar. Kalau mau bilang sekali kasarnya hancur lembur kayaknya ini. Lihatlah, tak ada ujungnya, tak ada apa pangkalnya. Bingung. Tapi mari Daud, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Lanjut, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Amin. Berdiri di sebelah kanan itu menggambarkan sesuatu yang sangat kuat, sesuatu yang gak bisa digoyahkan. Makanya banyak kita kan pakai tangan kan kanan, bukan kiri, tangan kanan. Walaupun anak saya yang si Jojo ini saya coba ajarin dengan tangan kiri supaya enak sebenarnya. Ada dong yang beda. Tidak goyah karena dia tahu Daud tahu Tuhan berdiri di sebelah kanan Daud. Masalah yang dihadapi bukan kecil, persoalan dia hadapi dalam kerajaan bukan sesuatu yang
gampang. Tapi dia percaya dengan firman Tuhan yang kita sudah baca pada pagi hari. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Hari ini jika kita mungkin mengalami masalah, persoalan, dan saya juga diingatkan dengan firman Tuhan, mari kita kembali fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan bukan kata lain kita hanya kepada Tuhan terus, bukan. Justru dalam setiap usaha kita, dalam setiap studi kita, dalam setiap rencana kita, kalau kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan memfokuskan pandangan kepada Tuhan, ada aja yang akan Tuhan lakukan. Makanya tadi Petrus, dia berjalan dengan iman, melakukan mujizat. Tetapi di saat firman Tuhan bilang ada tiupan, dia merasakan berarti ada sesuatu yang dia mulai rasakan. Anak-anak Tuhan sekarang mulai merasakan sesuatu yang sepertinya kalau saya setia mengiri akan Tuhan, nggak mungkin saya akan diberkati oleh Tuhan. Buktinya di luar sana orang yang memuliakan Tuhan mereka enak-enak saja. Jangan. Ingat, suatu saat kita pasti akan kembali kepada Pencipta. Itu aja yang kita ingat. Nggak akan ada yang abadi di bawah kolong langit. Kan kembali menghadap. Yang pasti mari jangan kita fokus kepada besarnya masalah, tetapi kita fokus kepada Tuhan. Ayat terakhir Ibrani 12 ayat 2. Ini ayat terakhir Ibrani 12 ayat 2. Firman Tuhan katakan seperti ini. Ibrani 12 ayat 2. Saya baca ayat 1 saja. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dengan tekun. Seorang atlet kalau dia tidak fokus kepada garis finish, tidak mungkin dia akan sampai ke garis finish. Tidak mungkin seorang atlet dia lari, dia merasuk kehausan, dia ambil minum dulu. Tak mungkin. Dia pasti akan selalu fokus ke depan. Seorang atlet maraton, kalau 100 meter nggak, ya cepat kan. Kalau maraton kan nggak, dia tetap fokus ke depan. Bahkan sekalipun sepatunya lepas, tetap dia lari karena dia fokus ke finish. Ayat 2. Marilah, nah ini ayat 2. Mari musik, silakan. Singers ke depan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus.